Halo guys, welcome back to my channel Promung TV. Gua kali ini mau bahas tentang asuransi jiwa. Jadi sebelum kalian beli asuransi jiwa, kalian harus tonton video ini sampai habis. Gua di sini mau share aja bahwa dulu pernah ikut beberapa asuransi jiwa dan bisa dibilang gua tekor ya. Tekor itu maksudnya ya secara investasi itu merugi gitu. Jadi ceritanya gua pernah ikut salah satu asuransi jiwa gitu. Jadi misalkan salah satu contohnya aja, gue itu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, 4 juta per tahun. Jadi gue udah jalan 3 tahun. Nah, dana yang disetorkan itu 12 juta. Terus di tengah jalan gue batalin itu di 3 tahun itu. Dan ternyata gue dapet cuma 2 juta coy. Nah ya seperti itu ya. Jadi intinya asuransi jiwa itu ada plus minusnya. Jadi kalian harus tahu sebelum mengiyakan atau menandatangani proses. Misalkan ada yang jual, ente beli gitu ya, itu kan harus tanda tangan, harus tes persetujuan kalian. Jadi kalian harus cek, kalian harus tahu produknya agar tidak rugi di tengah jalan, alias kalian sudah tahu resikonya di awal gitu ya. Nah sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah asuransi jiwa, kalian harus tanya dulu biaya akuisisi namanya. Terus itu duitnya itu sistemnya seperti apa, maksudnya duit kita itu diinvestasikan lagi ke hal apa. Nah biasanya kalau asuransi jiwa itu kan pakai unit link ya. Jadi duit kita itu mereka investasikan lagi di reksadana saham misalkan kayak gitu. Reksadana saham itu bisa naik bisa turun. Jadi misalkan kita punya kontrak 5 tahun nih, kalau sahamnya waktu di 5 tahun tersebut lagi turun ya otomatis yang kita dapat juga mungkin rugi secara investasi gitu ya. Artinya rugi secara hitungan total lah. Misalkan kita investasi udah 5 tahun nih, kontraknya mau habis, udah 5 tahun jalan itu ternyata saham itu turun. Nah otomatis duit yang sudah terkumpul itu juga ikut turun juga, karena duit itu dibelikan saham atau dibelikan reksadana saham sama orang dari asuransi tersebut gitu. Artinya duit kita itu dititipin lagi ke orang, ke manajer investasi namanya. Nah kalian harus tahu itu. Biasanya kalau sales atau marketingnya mereka akan bilang bahwa dana kita itu akan naik berapa persen per tahun seperti itu ya. Nanti setelah 5 tahun jadi berapa persen, jadi kayak gitu. Intinya berkembang itu ya. Nah kalian juga harus tanyakan bahwa dana itu bisa berkurang coy. Artinya resiko penurunan juga ada, bahkan itu 50-50 lah kemungkinannya antara naik dan turun. Artinya ketika kalian 5 tahun itu mengharapkan hasil, bisa jadi buntung gitu loh. Kenapa buntung? Karena nilai atau uang yang kita titipkan sama mereka itu, sama asuransi jiwa tersebut, mereka titipkan lagi ke manajer investasi gitu. Jadi seperti itu alurnya. Nah yang tak kalah penting juga kalian harus tahu yang namanya biaya akuisisi. Nah biaya akuisisi itu gampangnya kalian itu bayar ke asuransinya gitu loh, kayak semacam fee gitu, cuman itu fee-nya gede banget. Nah itu kalian harus tahu bahwa biaya akuisisinya berapa gitu loh. Misalkan gua contohkan salah satu asuransi, misalkan gua itu 1 tahun 4 juta atau 10 juta lagi nih biar gampang hitungnya ya. Misalkan gua 10 tahun itu 10 juta, 1 tahun 10 juta. Nah misalkan biaya akuisisinya tahun pertama itu 80%, jadi duit yang 10 juta
punya kita itu dipotong 80% coy. Nah berarti kan tinggal 2 juta tuh, dari 10 juta dipotong 80%, tinggal 2 juta. Nah 2 juta itu baru mereka titipkan ke manajer investasi, baru mereka itu investasikan duit kita gitu loh. Nah kalian juga harus tahu biaya akuisisinya berapa besar gitu loh. Sekarang logikanya gini, misalkan Anda investasi 5 tahun dalam misalkan iurannya per tahun gitu ya, atau iurannya per bulan tapi totalnya kurang lebih 10 juta per tahunnya gitu ya, biar hitungannya gampang gitu ya. Nah 5 tahun nih, misalkan 5 tahun, di tahun pertama kalian udah dipotong 80% dari duit yang terkumpul, misalkan 1 tahun itu 10 juta. Nah kan tinggal 2 juta tuh. Nah belum tahun kedua itu biaya akuisisinya berapa, misalkan 20% atau 70%. Nah kalau 70% berarti kan di 2 tahun kemudian kita dapat 10 juta lagi kan, 10 juta lagi dipotong lagi 70%, jadi 7 juta dipotong tuh. Nah kita tinggal punya 3 juta buat diinvestasikan lagi ke instrumen kayak misalkan reksadana seperti yang di awal tadi itu ya. Nah kayak gitu. Nah kalian kan mikirnya, oh udah 2 tahun ini udah 20 juta kita nyetor gitu kan. Ternyata enggak coy, karena ya itu tadi, kalian harus tahu biaya akuisisinya berapa, terus ngitungnya berapa, itu kalian harus nanya-nanya detail sama marketing asuransi jiwa sebelum tanda tangan kontrak gitu ya. Jadi gua ulangi lagi, tahun pertama kita misalkan kena potong biaya akuisisi 80% tuh. Nah kan berarti sisa duit kita 2 juta tuh 1 tahun itu, bukan 10 juta karena udah dipotong 80% buat mereka biaya akuisisi dari asuransi jiwa tersebut. Yang kedua misalkan dipotong 70% gitu kan, berarti dipotong lagi 7 juta, sisa 3 juta, berarti 2 tahun itu kita sebenarnya punya 5 juta doang. Nah 5 juta itu kalau diinvestasikan di reksadana saham misalkan sama mereka gitu ya. Nah kalau sahamnya itu lagi turun, 5 juta itu ikut menyusut juga coy. Jadi enggak 5 juta itu mutlak, 5 juta itu enggak, bisa lagi penurunan misalkan turun jadi 4 juta, jadi 3 juta gitu bisa. Naik juga bisa, jadi ini ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun gitu ya. Misalkan kan uang 2 tahun tersebut kita udah dipotong hancur-hancuran tuh 70% sama 80% di tahun pertama. Nah 5 juta itu bisa naik juga, mungkin jadi 6 juta, jadi berapa gitu, tapi itu nggak signifikan naiknya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah dipotong nih, tahun pertama kena potongan 80%, tahun kedua misalkan 70%, tahun ketiga misalkan 60% atau berapa kayak gitu. Nah kita harus tahu tuh, nah itu kira-kira 5 tahun itu balik modal apa enggak gitu kan. Nah misalkan itu di 2 tahun pertama aja lu kena potong, misalkan itu kan berapa tadi, 80% sama 70%, berarti kan kita punya uang 5 juta. Misalkan di tahun ketiga itu kita tidak kena potongan apapun, berarti duit yang terkumpul itu kan 30 sama 5 juta, berarti 35 juta, tapi kita store-nya 50 juta coy gitu. Paham nggak? Itu kalau iurannya misalkan entah per bulan atau yang per tahun, tapi kita hitung totalnya misalkan 10 juta per tahun gitu ya. Jadi 5 tahun itu kita store-nya 50. Nah tapi ternyata di tahun pertama aja udah kepotong, tahun kedua kepotong, apalagi kalau ada asuransi memang yang dia memotongnya nyampe 5 tahun lebih kayaknya, atau 4 tahun bisa juga kayak gitu. Nanti baru di 5 tahunnya udah nggak ada potongan, itu ada juga seperti itu. Jadi kalian harus tahu potongannya berapa per bulan gitu, per tahun gitu loh, berapa persen. Itu sangat penting sebelum kalian mengiyakan untuk menandatangani atau membeli asuransi jiwa tersebut. Nah intinya kalian harus tahu produknya, harus tahu resikonya gitu ya. Gue pernah juga
asuransi jiwa gua pernah yang kalau total 6 juta per tahun ya. Gue jalan 3 tahun juga, itu totalnya 18 juta gue store. Setelah gue tarik atau setelah gue batalkan di 3 tahun berjalan itu, gue dapat sekitar 9 juta lah. Jadi gue tekor 50%. Itu kalau dari nilai investasi ya. Tapi kan kalau kalian debat sama orang marketing, mereka nggak akan bilang, loh ini kan proteksinya yang penting gitu kan. Nah itu mereka nggak bilang di awal. Jadi biasanya ada salah pahaman atau ketidaktahuan dari kita. Anak kitanya iya doang, ternyata tekor gitu kan. Nah ya makanya kita harus jangan cuma iya bagus iya, tapi kita juga harus baca perjanjiannya gitu ya. Jangan asal iya doang terus tahu-tahu tekor, wah marah itu kan bahaya. Rugi juga kan. Jadi biasanya miskomunikasinya itu marketing, mereka tidak bilang bahwa nilai dari investasi itu akan mengalami penurunan. Mereka akan bilangnya itu akan naik tiap tahun, itu naik berapa persen kayak gitu. Nah padahal mereka kan jual asuransi itu jual proteksi, artinya kalau kita kena apa-apa itu kita kena cover, kita kena backup gitu kan. Ada yang mau cover kayak gitu. Nah mereka jualan seperti itu. Kalau ketika kita tekor terus kita komplain sama mereka, ya mereka bilangnya kayak gitu. Kalau investasi ya kalau asuransi jiwa jangan mikir investasinya bakal atau duitnya bakal bertambah gitu kan. Kalian udah di backup sama asuransi tersebut. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti asuransi yang backup. Nah itulah gunanya asuransi jiwa gitu. Mereka nggak akan bilang nggak akan mengakui kalau nilai investasi kita itu bisa turun gitu loh. Itu yang biasanya tidak diomongin sama marketing di awal. Terus customernya juga atau calon customernya juga nggak tahu juga, sama seperti saya dulu itu, saya nggak tahu biaya akuisisi itu. Memang dijelaskan di awal biaya akuisisi, cuman kan kita nggak tahu berapa persen potongannya gitu kan. Ternyata potongannya besar sekali, terus wah gila itu. Nah itu kita harus tahu ya, jangan sembarangan tanda tangan atau iya aja. Jadi sebelum rugi gitu. Soalnya kalau kalian pinginnya investasi terus buat jangka panjang, buat tabungan masa depan kayak gitu, itu kalau kalian naruh duitnya di asuransi jiwa itu nggak ketemu sih, sulit ketemu, kecuali kalian mainnya long term, misalkan di atas 20 tahun, di atas 10 tahun. Nah gitu mungkin kemungkinan balik modalnya bisa gitulah. Soalnya kan biaya akuisisi mungkin udah nggak ada lagi tuh setelah 5 tahun gitu. Nah baru setelah itu kalian punya full investment gitu loh. Tapi kalau cuman 5 tahun ya kemungkinan banyak tekornya seperti gua ya. Itu buat pelajaran, dan itu ibaratnya gua anggap ya sekolah yang mahal ya, soalnya tekor banyak. Cuman kalau kita komplain ke manajer investasi tekor ya mereka nggak mau tahu gitu ya, salah siapa beli gitu kan. Nah makanya kan kita harus tahu lah resikonya seperti apa, seperti yang saya coba jelaskan di awal. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, gue sih di sini bukan expert masalah asuransi, cuman gue mau share aja bahwa gue pernah punya beberapa asuransi jiwa, terus gue batalin di 3 tahun itu. Jadi gue banyak share di situ. Kalau pengetahuan gue tentang asuransi ya masih minim lah, soalnya kan gue konsumen dan tidak terlalu tidak seperti marketing lah, gue nggak tahu itunya. Gue share aja sebagai konsumen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.